Benjamin Pavard telah mendarat di Milano untuk menuntaskan transfernya ke Inter Milan dalam kesepakatan permanen dari Bayern Munchen. Sebagaimana dilansir Football Italia, bek internasional Prancis itu terekam keluar dari mobilnya, berinteraksi sebentar dengan sekelompok fans Nerazzurri yang berkumpul untuk menyambutnya di kota Milan. Pavard, yang kontraknya tersisa 1 tahun dengan Bayern akan bergabung dengan Nerazzurri dalam kesepakatan seharga 30 juta euro plus 2 juta euro sebagai tambahan. Sebelumnya pemain berusia 27 tahun ini juga mengunggah sebuah foto di Instagram story-nya saat terbang ke Italia dari Bavaria dengan tulisan, "Benji sang Interista akan datang." Pavard akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Rabu dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak dengan Inter. Dia akan tersedia di skuad Simone Inzaghi untuk pertandingan Inter berikutnya melawan Fiorentina pada akhir pekan ini. Bagi Nerazzurri ini menjadi kabar gembira mengingat upaya mereka selalu digagalkan oleh Bayern Munchen. Transfer bek Benjamin Pavard ke Inter Milan akan menjadi kesepakatan termahal di Serie A pada musim panas 2023 ini. Hal ini menurut FC Internews yang mencatat, bahwa Nerazzurri akan mengontrak pemain berusia 27 tahun itu dari Bayern Munich dengan biaya sekitar 30 juta euro ditambah bonus 2 juta euro. Kisah transfer antara Inter, Bayern, dan Pavard telah berlangsung selama lebih dari seminggu. Tapi sekarang, akhirnya mencapai kesimpulannya. Nerazzurri akan segera menyelesaikan perekrutan mantan bek Stuttgart tersebut. Pavard bukanlah pemain pertama yang mengeluarkan uang tunai, Davide Frattesi juga akan ditebus Inter dengan biaya besar dari Sassuolo. Namun, dalam kasus Pavard, tidak ada kesepakatan pinjaman awal atau struktur lain dalam kesepakatan yang dapat mengatur pembayaran secara bertahap. Inter membayar uang muka kepada Bayern. Selain tambahan 2 juta euro, Nerazzurri telah menyiapkan seluruh biaya 32 juta euro. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan pengeluaran klub manapun di Serie A untuk membeli satu pemain pada musim panas ini. Namun secara umum, tim-tim di papan atas Italia mencari tawaran yang menguntungkan. Kesepakatan pinjaman dan transfer gratis sudah menjadi hal biasa. Hal serupa juga terjadi pada Inter. Nerazzurri mempunyai kendala finansial yang signifikan sehingga mereka harus beroperasi. Pakar bursa transfer Italia, Gianluca Di Marzio menjelaskan aktivitas Inter Milan di bursa transfer musim panas 2023 ini setelah mereka mengamankan kesepakatan bek Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia, Di Marzio mengatakan bahwa Nerazzurri bergerak seimbang di bursa transfer musim panas tahun ini. Selain melakukan pembelian sejumlah pemain, Inter juga melakukan penjualan dengan nilai pendapatan yang setara. Menurut Di Marzio, Inter menggelontorkan uang hingga 100 juta euro untuk merekrut pemain baru. Namun, hasil penjualan pemain-pemain lamanya juga dilepas dengan meraup pemasukan yang sama yakni 100 juta euro. Dengan demikian, Pavard akan menjadi perekrutan terakhir Inter. Terlebih lagi bursa transfer akan segera ditutup, yakni pada tanggal 1 September pukul 19 BST atau tanggal 2 September pukul 1 waktu Indonesia Barat. Inter membuat bursa transfer praktis nol, seperti yang diharapkan, pengeluaran 100 juta dan pendapatan 100 juta, ujar Di Marzio. Sekarang bursa transfer Inter seharusnya sudah berakhir. Tukasnya menggarisbawahi bahwa skuad Inzaghi seharusnya sudah lengkap setelah kedatangan bek asal Prancis, Benjamin Pavard. Joaquin Correa bertekad untuk bisa membuktikan dirinya di Marseille setelah menuntaskan peminjaman dari Inter Milan di musim panas 2023 ini. Berbicara kepada saluran media sosial resmi Marseille via FC Internews,
penyerang berusia 29 tahun itu menegaskan keyakinannya bakal mampu menjadi pembeda di klub barunya ini setelah menghabiskan 2 musim yang mengecewakan di Inter. Formula kepindahan ex-penyerang Lazio itu ke Marseille adalah pinjaman berbayar dengan opsi permanen. Opsi permanen ini akan otomatis berubah jadi kewajiban pembelian jika Marseille lolos ke Liga Champions musim depan. Korea meninggalkan Inter karena tidak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi dalam balutan seragam Nerazzurri. Cedera berperan besar dalam mengganggu penampilan pemain Argentina itu. Bahkan ketika Korea fit untuk bermain, ada perasaan bahwa dia tetap kesulitan menampilkan performa terbaiknya. Kini setelah berganti klub, Joaquin Korea pun berharap dapat memberi pengaruh dan menjadi pembeda di Marseille demi memperbaiki reputasinya. Bersama tim Liga Perancis tersebut, pemain berusia 29 tahun ini dapat mencoba untuk menemukan kembali performa yang pernah ia tunjukkan saat masih bermain untuk Sevilla dan Lazio. Saya yakin bisa memberikan banyak hal kepada tim ini. Saya bisa membuat perbedaan. Saya ingin mulai membuktikannya segera, sambungnya. Ini bisa menjadi musim yang hebat jika kita semua bersatu. Dari staf hingga para pemain. Ini adalah klub yang hebat. Saya ingin bergabung di sini segera setelah mendapat kesempatan. Ruang ganti Inter memblokir kembalinya striker Romelu Lukaku untuk kembali ke tim pada musim panas ini. Hal ini diungkapkan Sky Sport Italia, lewat Gianluca Di Marzio yang menyampaikan para direktur Nerazzurri telah memberitahu skuad mengenai kemungkinan memulangkan pemain Belgia tersebut setelah kehebohan yang terjadi. Namun sikap si pemain tersebut telah membuat mereka memutuskan secara bersama, tidak ada ruang untuk pengkhianat. Setelah musim panas yang berubah menjadi masa sebuah sinetron, dengan hampir menjadi sebuah kepastian saat ini bahwa Lukaku bergabung dengan AS Roma. Pemain berusia 30 tahun itu akan bergabung dengan Giallorossi dengan status pinjaman selama 1 musim dari Chelsea menyusul hubungan dengan klub-klub seperti Inter, Juventus dan Arab runtuh untuknya. Inter adalah tim yang paling dekat untuk mendatangkan Lukaku. Kesepakatan dengan Chelsea sudah tercapai pada nilai total 40 juta euro, yang akan membuatnya pindah secara permanen. Namun, Lukaku tiba-tiba menghilang dari negosiasi dengan tidak mengiyakan kepindahan ke Inter, karena menunggu pergerakan Juventus yang bergantung pada penjualan Dusan Vlahovic. Hal yang membuat manajemen Inter sangat gusar, bahkan para pemain yang memiliki kedekatan dengannya mencoba ikut menghubunginya tetapi tidak ada satupun panggilan atau pesan yang ditanggapi oleh Lukaku. Hari-hari berlalu, Steven Zhang mencoba menghidupkan kembali kemungkinan mendatangkan Lukaku setelah melihat peluang si pemain ke Juventus atau ke Arab sangat kecil terrealisasi. Namun, penolakan keras justru tiba dari sisi ruang ganti. Seluruh pemain sepakat bahwa mereka tidak ingin menerima kembali Lukaku sebagai bagian dari tim. Kekecewaan ini jelas datang dari rangkaian sikap Lukaku yang sebelumnya melakukan sikap tak profesional bahkan antar sesama rekan satu tim di luar lapangan.